Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang bertema pudarnya nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi, yang akan dijelaskan oleh Mit Salamir. Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Konsep kata kerja ini bertujuan untuk memberi gambaran akan bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Pancasila sendiri merupakan pegangan untuk semua warga negara Indonesia dalam bertabiat serta berangai. Dengan adanya Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memiliki pedoman dalam mengenali serta memecahkan suatu masalah yang berbau politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia dalam beraktivitas sangatlah penting. Pada era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Keadaan ini bisa diamati dari munculnya beragam macam masalah timbul karena tidak diaplikasinya nilai-nilai dari Pancasila. Dan jika tidak segera diatasi, mungkin bisa saja nilai-nilai dari Pancasila atau makna Pancasila itu sendiri akan lenyap. Fakta, sekarang sudah jarang ditemukan hal-hal semacam itu dikarenakan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pesat. Bukan menyalahkan perkembangan zaman dan teknologi, justru adanya itu Indonesia semakin maju dan lebih dikenal oleh bangsa lain. Namun, jika masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di era yang modern ini, itu tentu akan lebih baik lagi. Pada era modern ini banyak kejadian dan peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada masyarakat seperti merebaknya aksi pencurian kendaraan motor, tawuran pelajar, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Tidak menghargai antar umat beragama, mengadu domba, membeda-bedakan suku, ras, dan budaya. Itu juga salah satu contoh kurang pahamnya masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pembahasan nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila bukan hanya rumusan yang terbentuk secara instan tanpa memiliki sumber yang kuat, melainkan Pancasila adalah rumusan dasar negara yang bersumber pada nilai-nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, baik nilai agama, sosial, dan budaya yang telah melekat bersamaan dengan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam membentuk warga negara yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai acuan atau pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk mengatur perilaku warga negara menjadi warga negara yang baik. Sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, kita harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap terjaga sampai akhir nanti. Oleh karenanya, sebagai generasi bangsa, kita betul-betul harus menyiapkan diri agar dapat menghadapi dan dapat bersaing dalam segala bidang, dalam menyongsong kehidupan yang berkemajuan. Tentunya dengan tetap membawa Indonesia menjadi lebih baik tanpa menyampingkan ciri khas bangsa Indonesia. Sementara itu, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Pancasila merupakan dasar sekaligus sebagai ideologi bangsa Indonesia, menegakkan prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Pancasila yang terdapat pada Undang-Undang 1945 dan diuraikan secara mendalam pada pasal-pasal yang artinya nilai-nilai dalam Pancasila menjadi nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, seni budaya, dan kemasyarakatan. Pendidikan budaya dan karakter bangsa mempunyai tujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga berkemauan, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah lahir dan ada sejak berdirinya Pancasila itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila mulai berkurang dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara, pandangan hidup,
pemersatu bangsa Indonesia sekarang hampir tidak ada artinya lagi. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila seharusnya sudah mulai diperkenalkan dan diamalkan sejak dini atau masa remaja. Sehingga kedepannya kita sebagai warga Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Namun dilihat dari berkembangnya zaman sekarang, hampir tidak ada yang peduli dengan Pancasila. Memudarnya nilai-nilai Pancasila ini dapat kita perhatikan dari munculnya masalah-masalah yang bertentangan dengan Pancasila, diantaranya yang tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu terjadinya kasus penistaan agama dan terjadinya kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama seperti aksi terorisme, terjadinya perbudakan dan mempekerjakan anak di bawah umur, serta terjadinya ketidakadilan pemerintah dalam memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadinya tawuran, perang antar suku, serta banyak munculnya berbagai aliran sesat menjadi contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Untuk contoh tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai sila keempat, yaitu terjadinya ketidakadilan hukum, banyaknya kasus korupsi, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Kemiskinan, maraknya perilaku diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu adalah contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pancasila ialah dasar negara Indonesia yang tersemat di dalamnya 5 sila. Kelima sila tersebut memiliki nilai-nilai penting dari setiap silanya. Berikut ini adalah penjabaran nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terukir pada sila pertama ini menyatakan masyarakat Indonesia diarahkan untuk dapat beritikat baik dan beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila ini juga memiliki nilai agar masyarakat Indonesia dapat memiliki sikap saling menghormati atau sikap toleransi antar pemeluk agama lain. Selain itu, sila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara, politik pemerintahan, hukum, serta peraturan perundang-undangan negara dijalankan menurut nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua ialah kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Tentu manusia yang maju peradabannya lebih mudah menerima kebenaran yang tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur dan mengenal hukum universal. 3. Persatuan Indonesia. Sementara persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Nilai yang terkandung adalah masyarakat diharapkan dalam memecahkan suatu masalah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan berunding serta menunjukkan perilaku sama-sama menghormati pendapat. Pada sila ini, nilai kerakyatan mesti dijalankan oleh semua orang saat melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna agar masyarakat dapat memiliki sikap peduli terhadap sesama, memiliki sikap empati, tidak hidup boros dan berlebihan, serta dapat mewujudkan keadilan sosial dengan selalu berusaha menunjukkan diri melalui kerja keras. Sekian hasil dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini habis.